Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina sholata wa zakata wa siyam. Walladzi amarna bis sholati wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kurnia nikmatnya kepada kita bersama. Riayah, inayah dalam menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah virus corona yang masih melanda di seantero jagat raya ini. Semoga Allah selalu memberikan inayahnya, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Selawat salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk ahli keluarga dan sahabatnya. Saudara-saudaraku, umat muslimin di mana saja berada, terutama jamaah majelis-majelis taklim. Ramadan hanya tinggal menghitung hari saja untuk kemudian kita akan berada di hari kemenangan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, karena ibadah Ramadan mampu mengembalikan kepada Id, kembali fitrah kesucian. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ada 5 keutamaan, khususiat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Dalam sebuah kitab yang bernama Majalis Ramadan, ada sebuah hadis Nabi. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam yu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Ada 5 keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Allah nggak berikan kepada umat-umat yang lain. 1, Pamussoim atyab indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada baunya minyak kasturi. Ingat, yang baunya wangi ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi orang malah sebaliknya. Begitu indah. Sesuatu yang berangkat karena ibadah memang jelek dipandang oleh orang, tapi cakep dipandang oleh Allah. Buktinya orang lagi puasa, bau mulut orang puasa di sisi manusia gak enak, garih, tapi di sisi Allah atyab min rihil misik. Satu. Yang kedua, barangkali ihram haji maupun ihram umrah gak cakep, gak bagus, karena syu'tan wa hubron, aut-autan rambutnya, kemudian kusut baju mereka, pakaian mereka, dipandang oleh orang gak bagus. Tapi di sisi Allah, syu'tan wa hubron ini malah dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Ya malaikati unduru ila ibadi atau min kulli fajjin amik su'san wa hubron. Jadi orang kalau lagi ihram haji maupun umrah nggak perlu risih, nggak dandan, nggak make up, ya apa adanya, malah itu yang indah di sisi Allah. Kenapa? Berangkat dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian orang-orang yang syuhada, yang mati syahid, darahnya itu kan kalau orang mati syahid nggak disalatin, nggak dikafanin, nggak dimandiin, nggak disolatin. Kenapa?
Orang yang mati syahid dalam mempertahankan akidah, dalam memperjuangkan agama Allah adalah udah dijamin surga, jadi nggak perlu didoain lagi. Padahal orang kalau meninggalkan disolatin artinya didoain. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Dan orang yang mati syahid udah madmunun bil jannah, udah dijamin surga, nggak perlu didoain lagi. Lah besok di hari kiamat mereka akan dibangkit dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Darahnya darah segar, tapi bau darahnya adalah bau minyak kasturi. Ini karena berangkat dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, jadi jelek dipandang orang, tapi cakep di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, yastaghfiru lahumul malaikah. Orang yang berpuasa, kaum muslimin yang berpuasa, para malaikat memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Padahal kita tahu malaikat adalah ibadah mukramun, la ya'sunallah ma amarahum. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, nggak pernah maksiat, ya, nggak pernah ngelawan kepada Allah. Pasti kalau mereka berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Jadi yang doain kita adalah para malaikat Allah. Yang ketiga, yuzayyinullah kulla yaumin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadiyas solihun ayulku anhumul maunah wal adha wa yasiru ilaiki. Tiap hari surga itu dihias oleh Allah. Begitu megahnya, begitu indahnya, sambil Allah berkata kepada surga, nih hamba-hambaku yang lagi pada puasa sedang merasakan derita, kehausan, kelaparan, capek, lelah, letih, tapi nggak apa. Mereka merasakan itu di dunia, tapi nanti di akhirat yasiru ilaiki, surga yang aku hias ini aku sediakan untuk mereka. Masya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian yang keempat, tusaffat fihi maradatus syayatin. Tusaffadu fihi maradatus syayatin. Allah Ta'ala tahan godaan-godaan setan. Tusaffat kullu syaitan wa yukabbal fil maham. Ini suatu maunah, suatu pemberian pertolongan Allah kepada umat muslimin yang berpuasa. Jadi kata-kata yusobat bihi syayatin artinya Allah memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa ini, di mana biasa setan-setan itu leluasa menggoda kita, selalu ngajak kita untuk berbuat maksiat. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan selalu menggoda kita untuk, dulu ketika Allah perintahkan setan untuk sujud kepada Nabi Adam, setan nggak mau. Asjudu liman khalaqta tina, masa aku akan sujud kepada hamba, kepada makhlukmu yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Aba wastakbar, dia nggak mau. Lalu kata Allah, kalau kau nggak mau sujud, ukhruj fa innaka rajim, silakan keluar, kau terkutuk. Lalu kata setan, keluar dari, angkat kaki dari surga, nggak apa-apa, asal jangan sujud sama Adam. Tapi sebelum aku keluar, ada permintaanku ya Rob kepada engkau. Minta apa kalian? Kata setan, satu, andirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguhkan umurku, jangan dicabut nyawaku sampai hari kiamat. Diterima Allah. Jadi setan nggak ada yang mati. Yang kedua, setan berjanji kepada Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda anak cucu Nabi Adam. Gara-gara kakeknya aku terbelangsak nih.
Dari depan, nggak dari belakang, depan dari belakang, nggak dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari kiri, sampai akhirnya banyak yang ikut daripada bujuk rayu aku. Nah, di bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Artinya mereka dilarang, mereka ditahan untuk tidak menggoda daripada kaum muslimin yang sedang berpuasa. Inilah dimaksud yusofat kullu syaitan uyukabbal fil maham, dan ini merupakan ma'unah, sekali lagi inayah dari Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita, kemudian nafsu kita juga, karena memang Ramadan, ibadah Ramadan adalah salah satu daripada hikmahnya di mana kita dapat menjaga diri ya daripada godaan setan, karena setannya dibelenggu oleh Allah. Maka keinginan untuk beribadah itu temperaturnya naik, pengennya yang baik-baik, pengennya sholatul lail, pengen baca Quran, berbuat baik. Sebaliknya nggak mau kita berbuat yang jelek-jelek. Kenapa? Karena setannya yang biasa mengganggu, dibelenggu oleh Allah. Nggak mau bohong, kita bilang nggak mau bohong, lagi puasa, pahala puasanya hilang. Nggak mau ngomongin orang, jujur dan sebagainya. Inilah salah satu daripada pemberian Allah khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang terakhir, yang kelima, apabila kita berada di malam takbiran selesai ibadah Ramadan, itu semua umat yang berpuasa mendapat ampunan dari Allah. Sampai sahabat bertanya kepada Nabi, apakah malam itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kata Nabi, la, bukan Lailatul Qadar, tapi bukankah seseorang yang bekerja setelah selesai kerjaannya mereka berhak mendapat upah, mendapat gaji? Nah, inilah semua umat yang dapat menyelesaikan 1 bulan ibadah Ramadan mendapat upah di akhir malam Ramadan, dan ini adalah khususiat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapatkan itu semua. Ya Allah, berikan umur yang panjang, kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. A'idda alina sinina ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam, zaidin la muntakisin, radin ghairu sakhitin, mujtami'in la mutafarriqin, biridha rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.